Raffi duduk di teras masjid setelah sholat subuh, menatap langit yang perlahan mulai cerah. Angin pagi yang sejuk menyapu wajahnya, seolah-olah menenangkan jiwa yang selama ini terus dihimpit oleh berbagai beban. Meskipun langit pagi itu indah, hatinya terasa gelisah. Ada sesuatu yang mengganjal di dalam dirinya, suatu perasaan yang belum ia bisa definisikan. Sejak beberapa waktu terakhir, dakwahnya semakin berkembang. Undangan untuk ceramah semakin sering datang, dan tak jarang ia diminta untuk menjadi pembicara utama di berbagai acara besar. Banyak orang yang datang kepadanya dengan harapan dapat mendapatkan pencerahan dari kata-katanya. Meskipun ia merasa bahagia bisa memberi manfaat kepada orang lain. Semakin hari ia semakin merasa terpisah dari dirinya sendiri. Di tengah banyaknya perhatian yang datang, Raffi mulai merasa kesulitan untuk menemukan ketenangan dalam dirinya. Ia merasa bahwa dirinya semakin jauh dari tujuan awal dakwahnya. Keinginan untuk tampil lebih besar, untuk dikenal lebih luas, dan untuk mendapatkan pengaruh yang lebih kuat mulai merasuki hatinya. Meskipun ia berusaha keras untuk tidak terjebak dalam godaan itu, ia tak bisa menutupi kekhawatiran bahwa ia mulai tergoda oleh popularitas dan pengakuan. Pagi itu, Raffi memutuskan untuk berdiam diri sejenak, jauh dari keramaian pesantren, untuk kembali merenung dan mengingatkan dirinya tentang tujuan sejatinya. Ia tahu, untuk mencapai ketenangan, ia harus berbicara dengan Allah, meminta petunjuknya, dan mengingatkan dirinya bahwa dakwah bukan untuk dunia, tetapi untuk akhirat. Dengan langkah pelan, ia menuju ke halaman belakang pesantren, tempat yang sepi dan jauh dari hiruk-pikuk aktivitas sehari-hari. Di sana, ia duduk bersila, menutup mata, dan memulai zikir dalam hati, memanggil Allah dengan penuh ketulusan. Ya Allah, tuntunlah aku kembali ke jalan MU. Jangan biarkan aku terperosok dalam kesenangan dunia yang menipu. Aku ingin hidup hanya untuk MU, dan memberikan dakwah yang benar-benar ikhlas. Setelah beberapa saat berdoa, Raffi merasakan kedamaian mulai mengalir dalam dirinya. Perasaan cemas yang selama ini menghantuinya mulai menghilang, tergantikan oleh rasa syukur dan ketenangan yang tak terungkapkan. Ia merasa seperti diajarkan kembali bahwa segala sesuatu yang ia miliki, baik itu popularitas, pengaruh, atau pujian, hanyalah titipan dari Allah yang harus dipertanggungjawabkan. Tiba-tiba, suara adzan berkumandang dari masjid utama. Adzan subuh yang merdu itu seakan menjadi panggilan untuk kembali menjalani hari dengan penuh kesadaran akan tugas hidup yang sesungguhnya. Raffi berdiri, dan dengan langkah mantap, ia kembali menuju masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah bersama santri lainnya. Di masjid, suasana pagi itu terasa begitu khusyuk. Setiap santri menundukkan kepala dengan penuh rasa takut dan harap kepada Allah. Raffi ikut bergabung dalam syaf, dan saat takbiratul ihram diucapkan, hatinya kembali merasakan ketenangan yang sejati. Ia mengingatkan dirinya bahwa dakwah bukanlah tentang seberapa banyak orang yang memujinya, tetapi tentang seberapa besar pengaruh yang bisa ia berikan untuk memperbaiki diri dan orang lain di jalan Allah. Setelah sholat, Raffi berdiri di sudut masjid, menatap langit yang semakin cerah. Tiba-tiba, matanya menangkap sosok yang ia kenal, seorang anak muda yang baru saja tiba di pesantren. Anak itu tampak kebingungan, seolah mencari-cari sesuatu di halaman masjid. Tanpa pikir panjang, Raffi menghampirinya. "Assalamualaikum, Nak. Apa yang sedang kamu cari?" tanya Raffi dengan lembut. Anak itu menoleh, dan senyumnya muncul seketika. "Waalaikumsalam, Ustaz Raffi. Saya baru saja tiba di sini. Saya mencari tempat untuk sholat dan bertemu dengan beberapa teman baru." Raffi tersenyum hangat. "Selamat datang di pesantren ini. Semoga kamu merasa betah di sini dan Allah mudahkan segala urusanmu. Kamu ingin sholat dulu?" Anak itu mengangguk dengan semangat. Raffi memimpin anak itu menuju tempat wudhu dan bersama-sama melaksanakan sholat sunnah. Selesai sholat, mereka duduk bersama di sebuah sudut masjid. "Ustaz, saya sering mendengar ceramah Ustaz di masjid. Sungguh, saya merasa sangat terinspirasi. Saya ingin bisa seperti Ustaz, berdakwah dengan penuh keikhlasan dan memberi manfaat kepada banyak orang." Kata-kata itu membuat Raffi terdiam sejenak. Ia teringat betapa dulu ia juga memiliki mimpi yang sama. Namun, kini ia mulai menyadari bahwa dakwah yang sesungguhnya adalah tentang menjaga hati dan niat. Tidak ada yang lebih penting selain ikhlas dalam setiap langkah yang kita ambil. "Terima kasih, Nak. Tapi ingatlah, dakwah itu bukan tentang menjadi terkenal atau mendapatkan pujian. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga hati kita agar tetap ikhlas dan terus berusaha menjadi lebih baik setiap hari. Dakwah itu harus dimulai dari dalam diri kita sendiri, dengan memperbaiki akhlak dan ibadah kita." Anak itu mengangguk dengan penuh pengertian.
Saya akan ingat pesan Ustaz. Setelah beberapa menit berbicara, Raffi merasakan hatinya kembali tenang. Ia menyadari bahwa dakwah bukan hanya tentang kata-kata yang diucapkan, tetapi juga tentang ketulusan yang terpancar dari setiap perbuatan. Langit yang cerah pagi itu seperti menjadi saksi bisu bagi setiap langkah kecil yang ia ambil di jalan dakwah ini. Bukan tentang seberapa besar pengaruh yang ia miliki, tetapi tentang bagaimana ia bisa memberi manfaat bagi orang lain, sekecil apapun itu. Dengan penuh rasa syukur, Raffi melangkah kembali ke pesantren, berharap bahwa setiap langkahnya, meskipun kecil, akan membawa berkah dan ridha Allah. Dalam perjalanan itu, langit yang bersaksi tentang keikhlasan hatinya menjadi tanda bahwa Allah selalu ada di setiap langkah hidupnya, memberi petunjuk dan ketenangan dalam menjalani tugas hidup yang mulia ini.